Dulu, baru bahagia. Bukan bahagia dulu, baru bersyukur. Ternyata cinta kita perlu dibuktikan. Nyatanya, mereka lebih kuat saat tahu kita menaruh peduli, mengayomi, mengajak pada kebaikan, dan saling menguatkan. Kita belajar sholat bareng. Saya bahagia sekarang ada yang ngajarin saya ngaji. Kepedulian kita, kebahagiaan mereka, membuat mereka gigih, meski tertatih-tatih saat belajar mengeja kalamnya. Tak apa, cinta harus dibuktikan dengan perjuangan, kan? Dengan doa dan sebaik-baik usaha tentunya. Ramadan tahun ini, banyak kebaikan yang bisa kita bagikan. Salah satunya, wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sederhana sekali harapan mereka. Mempunyai makanan yang cukup untuk hidangan sahur dan berbuka. Kalau harganya 2.500 cuma 5.000 kan, berarti juga nggak dapat kan. Jangankan beli sembako lebaran, beras untuk sahur dan buka saja sulit didapat. Kebaikan kecil dari tangan kita lah yang bisa wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sehingga nanti mencari nafkah lebih bertenaga bagi Pak Soleh. Anak-anak menuntut ilmu lebih khusyuk, ibadah lebih terasa nikmatnya. Ternyata kebaikan kita bisa melahirkan banyak kebaikan. Mewarnai Ramadan, keluarga Duafa Indonesia. Bahagia itu sederhana. Tetap tersenyum meski dijemur panas terik. Tetap semangat persembahkan usaha yang terbaik. Dan tetap riang menuju tempat mengaji. Meski hujan dan hanya berpayung daun pisang. Iya, bahagia itu sederhana. Ia tak harus mewah. Syukuri saja apa yang kita miliki. Bahagia akan datang sendiri. Selamat datang di desa kami, Sindang Jaya. Tempatnya Sang Pencipta suguhkan alam yang memesona. Alam yang merekam kenangan masa kecil. Kampung yang menjadi rumah kehidupan. Kami hidup jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak biasa terliput berita. Kami hanya orang-orang desa yang hidup sederhana. Bahkan sebagian orang menyebut hidup kami susah. Tapi ajaibnya, bisa suguhkan cerita penuh warna. Tentang perjalanan anak nelayan menjemput impian. Tentang para guru yang tak jemu berbagi ilmu. Tentang gairah belajar yang tak pernah pudar. Tentang semangat berbagi dan saling peduli. Nyatanya, memang bahagia itu sederhana. Bersyukur dan memaknai setiap hal kecil yang dikirim Sang Pencipta. Maka bertambah bahagia hidup kita. Bersyukur dulu, baru bahagia. Bukan bahagia dulu, baru bersyukur. Ternyata cinta kita perlu dibuktikan. Nyatanya mereka lebih kuat saat tahu kita menaruh peduli, mengayomi, mengajak pada kebaikan, dan saling menguatkan. Kita belajar sholat bareng. Saya bahagia sekarang ada yang ngajarin saya ngaji. Kepedulian kita, kebahagiaan mereka, membuat mereka gigih, meski tertatih-tatih saat belajar mengeja kalamnya. Tak apa,
Cinta harus dibuktikan dengan perjuangan, kan? Dengan doa dan sebaik-baik usaha tentunya. Ramadan tahun ini banyak kebaikan yang bisa kita bagikan. Salah satunya wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sederhana sekali harapan mereka. Mempunyai makanan yang cukup untuk hidangan sahur dan berbuka. Kalau harganya 500 cuma 5.000 kan, berarti juga nggak dapat kan. Jangankan beli sembako lebaran, beras untuk sahur dan buka saja sulit didapat. Kebaikan kecil dari tangan kita lah yang bisa wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sehingga nanti mencari nafkah lebih bertenaga bagi Pak Soleh. Anak-anak menuntut ilmu lebih khusyuk, ibadah lebih terasa nikmatnya. Ternyata kebaikan kita bisa melahirkan banyak kebaikan. Mewarnai Ramadan, keluarga Duafa Indonesia. Bahagia itu sederhana. Tetap tersenyum meski dijemur panas terik. Tetap semangat persembahkan usaha yang terbaik. Dan tetap riang menuju tempat mengaji. Meski hujan dan hanya berpayung daun pisang. Iya, bahagia itu sederhana. Ia tak harus mewah. Syukuri saja apa yang kita miliki. Bahagia akan datang sendiri. Selamat datang di desa kami, Sindang Jaya. Tempatnya Sang Pencipta suguhkan alam yang memesona. Alam yang merekam kenangan masa kecil. Kampung yang menjadi rumah kehidupan. Kami hidup jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak biasa terliput berita. Kami hanya orang-orang desa yang hidup sederhana. Bahkan sebagian orang menyebut hidup kami susah. Tapi ajaibnya, bisa suguhkan cerita penuh warna. Tentang perjalanan anak nelayan menjemput impian. Tentang para guru yang tak jemu berbagi ilmu. Tentang gairah belajar yang tak pernah pudar. Tentang semangat berbagi dan saling peduli. Nyatanya, memang bahagia itu sederhana. Bersyukur dan memaknai setiap hal kecil yang dikirim Sang Pencipta. Maka bertambah bahagia hidup kita. Bersyukur dulu, baru bahagia. Bukan bahagia dulu, baru bersyukur. Ternyata cinta kita perlu dibuktikan. Nyatanya mereka lebih kuat saat tahu kita menaruh peduli. Mengayomi, mengajak pada kebaikan, dan saling menguatkan. Kita belajar sholat bareng. Saya bahagia sekarang ada yang ngajarin saya ngaji. Kepedulian kita, kebahagiaan mereka membuat mereka gigih meski tertatih-tatih saat belajar mengeja kalamnya. Tak apa, cinta harus dibuktikan dengan perjuangan, kan? Dengan doa dan sebaik-baik usaha tentunya. Ramadan tahun ini banyak kebaikan yang bisa kita bagikan. Salah satunya wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sederhana sekali harapan mereka. Mempunyai makanan yang cukup untuk hidangan sahur dan berbuka. Kalau harganya 500 cuma 5.000 kan, berarti juga nggak dapat kan. Jangankan beli sembako lebaran, beras untuk sahur dan buka saja sulit didapat. Kebaikan kecil dari tangan kita lah yang bisa wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sehingga nanti mencari nafkah lebih bertenaga bagi Pak Soleh. Anak-anak menuntut ilmu lebih khusyuk,
ibadah lebih terasa nikmatnya. Ternyata, kebaikan kita bisa melahirkan banyak kebaikan. Mewarnai Ramadan, keluarga Duafa Indonesia. Bahagia itu sederhana. Tetap tersenyum meski dijemur panas terik. Tetap semangat persembahkan usaha yang terbaik. Dan tetap riang menuju tempat mengaji. Meski hujan dan hanya berpayung daun pisang. Iya, bahagia itu sederhana. Ia tak harus mewah. Syukuri saja apa yang kita miliki. Bahagia akan datang sendiri. Selamat datang di desa kami, Sindang Jaya. Tempatnya Sang Pencipta suguhkan alam yang memesona. Alam yang merekam kenangan masa kecil. Kampung yang menjadi rumah kehidupan. Kami hidup jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak biasa terliput berita. Kami hanya orang-orang desa yang hidup sederhana. Bahkan sebagian orang menyebut hidup kami susah. Tapi ajaibnya, bisa suguhkan cerita penuh warna. Tentang perjalanan anak nelayan menjemput impian. Tentang para guru yang tak jemu berbagi ilmu. Tentang gairah belajar yang tak pernah pudar. Tentang semangat berbagi dan saling peduli. Nyatanya, memang bahagia itu sederhana. Bersyukur dan memaknai setiap hal kecil yang dikirim Sang Pencipta. Maka bertambah bahagia hidup kita. Bersyukur dulu, baru bahagia. Bukan bahagia dulu, baru bersyukur. Ternyata cinta kita perlu dibuktikan. Nyatanya mereka lebih kuat saat tahu kita menaruh peduli. Mengayomi, mengajak pada kebaikan, dan saling menguatkan. Kita belajar sholat bareng. Saya bahagia sekarang ada yang ngajarin saya ngaji. Kepedulian kita, kebahagiaan mereka membuat mereka gigih meski tertatih-tatih saat belajar mengeja kalamnya. Tak apa, cinta harus dibuktikan dengan perjuangan, kan? Dengan doa dan sebaik-baik usaha tentunya. Ramadan tahun ini banyak kebaikan yang bisa kita bagikan. Salah satunya, wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sederhana sekali harapan mereka. Mempunyai makanan yang cukup untuk hidangan sahur dan berbuka. Kalau harganya 2.500 cuma 5.000 kan. Berarti juga nggak dapat kan. Jangankan beli sembako lebaran, beras untuk sahur dan buka saja sulit didapat. Kebaikan kecil dari tangan kita lah yang bisa wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sehingga nanti mencari nafkah lebih bertenaga bagi Pak Soleh. Anak-anak menuntut ilmu lebih khusyuk, ibadah lebih terasa nikmatnya. Ternyata kebaikan kita bisa melahirkan banyak kebaikan. Mewarnai Ramadan, keluarga Duafa Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi sahabat amal. Menemani aktivitas teman-teman yang sedang terpaksa gitu ya menjalani seluruh aktivitas di rumah aja gitu ya. Kita insya Allah hari ini bakal bincang-bincang seputar tentang corona dengan salah satu ustadz kondang kita, Ustadz skala internasional, Ustadz Gaus Abdul Hamid Esos. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Aldi Renaldi. Insya Allah yang pada kesempatan kali ini akan membawakan acara terkait dengan wabah mulai goyahkan akidah. Oke, teman-teman. Mungkin dari teman-teman sendiri udah pada tahu gitu ya, kalau misalkan isu corona ini merupakan isu yang sedang hits lah di kalangan masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia sendiri gitu ya. Tercatat hingga dengan hari Kamis kemarin 893 orang dinyatakan positif. Kemudian 78 dinyatakan meninggal dan 30 lebih itu dinyatakan sembuh. Ini merupakan suatu angka yang cukup besar ya Ustaz terkait dengan adanya wabah ini. Bukan hanya adanya korban jiwa saja gitu. Namun di luar itu ada keterkaitan dengan sektor ekonomi yang mulai orang-orang tidak dapat bekerja. Betul. Kemudian sektor pariwisata, sektor-sektor pemerintahan yang sebagainya gitu ya. Kemudian ada beberapa juga wilayah yang memang sudah menerapkan lockdown. Namun masih banyak sih kebijakan-kebijakan pemerintah juga yang berhubungan social distancing sendiri gitu. Nah, kita sebagai umat muslim perlulah memperoleh solusi gitu ya terkait dengan menghadapi isu corona sendiri. Nah, bagi teman-teman sahabat amal sendiri, insya Allah nanti ada berbagai macam tips yang akan disampaikan oleh Ustadz Gaus terkait dengan menghadapi isu corona. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Ustadz Gaus untuk memaparkan materi gitu ya, menyiapkan taujihnya terkait dengan pandangan Islam sendiri, bagaimana sih terkait dengan menghadapi wabah isu corona ini. Baik, terima kasih Kang Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma sahabat amal sekalian, pada kesempatan ini tentu isu tentang corona sangat menghebohkan dunia dan secara khusus di Indonesia. Dan kalau kita lihat bagaimana perkembangan hari demi hari, maka jumlah pandemi dan penyebaran penyakit ini begitu sangat luar biasa. Dan tentulah mungkin di antara kita ada yang merasa galau, kemudian risau, juga khawatir akan terkena ataupun terimbas dampak daripada corona ini. Pada kesempatan ini, mari kita sedikit berbicara bagaimana Islam memandang penyakit yang pandemi seperti ini. Dan sesungguhnya ketika berbicara tentang penyakit yang pandemi, yang mewabah, yang merambah begitu sangat luas kepada masyarakat, bukanlah sesuatu yang baru di dalam Islam. Bahkan kita tahu jauh-jauh hari, beberapa ratus abad yang lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa abad yang lalu Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada kita semua, "Idza sami'tum bihi fi ardin fala tuqaddimu alaihi." Ketika kemudian kalian mendengarkan tentang wabah seperti ini di sebuah kota, di sebuah tempat, fala tuqaddimu alaihi, maka kalian tidak boleh memasuki tempat itu. Wa idza sami'tum bihi fi ardin wa antum biha, dan ketika kemudian wa idza waqa'a fi ardin wa antum biha, dan ketika kemudian wabah itu ada di sebuah tempat, di sebuah kota, di sebuah wilayah, dan kemudian kalian berada di dalamnya, fala takhruju firaran anhu, maka tidak boleh kalian keluar
untuk lari daripada wabah ini. Jelas bahwa Rasulullah SAW sudah memberikan panduan kepada kita. Andaikan kita berada di luar, di tempat yang tidak terkena wabah, maka kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Artinya, di situ ada sebuah penguncian sosial. Orang yang dari luar dilarang untuk memasuki wilayah ini. Dan sebaliknya, orang yang di dalam, walaupun mungkin menurut pendapat dirinya sehat, tidak terkena wabah, dan ingin menyelamatkan diri keluar dari tempat itu, Rasul pun kemudian melarang kita untuk kemudian keluar dari tempat itu. Kenapa? Karena ternyata hari ini bisa paham. Dulu ketika saya mendengar hadis ini, ketika saya di pondok pesantren, saya nggak ngerti ini apa maknanya. Kenapa orang tidak boleh lari hanya sekedar untuk menyelamatkan diri? Ternyata hari ini kita tahu bahwa ternyata bisa jadi ada sekelompok orang yang tidak ada gejala dalam dirinya. Tetapi dia sebagai carrier yang bisa membawa dan kemudian menularkan kepada orang lain. Nah, ternyata ini makna hadis yang sudah jauh-jauh hari Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, Kang Ali. Dan subhanallah, ternyata pun kita tahu peristiwa setelah Rasulullah SAW wafat dan kemudian kekhalifahan berganti, kita tahu sejarah pada masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana pada masa itu terjadi sebuah wabah yang dikenal dalam sejarah dengan Ta'un Amwas. Ta'un Amwas ini luar biasa, merebak di wilayah Syam sampai-sampai orang-orang itu banyak yang meninggal dunia. Ya, seperti hari ini saja meninggal dunia. Bahkan sangat mengerikan sekali penyakit Ta'un Amwas ini. Jadi hampir sekujur tubuh itu keluar benjolan-benjolan. Semakin lama semakin membuncah dan kemudian keluar darah dan nanah. Sehingga kemudian ini menakutkan sekali banyak manusia ketika itu. Dan ketika terjadi Ta'un Amwas ini, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berangkat dari kota Madinah menuju ke Syam. Di perjalanan kemudian ada salah seorang yang menginformasikan tentang peristiwa ini, sehingga beliau kemudian bermusyawarah dengan seluruh rekan-rekan beliau yang melakukan safar ini, dan kemudian berdiskusi kira-kira kita akan lanjutkan apa tidak perjalanan ini, menimbang hadis-hadis Rasulullah SAW, menimbang pandangan-pandangan yang lainnya, sehingga pada akhirnya Sayyidina Umar memutuskan untuk tidak jadi berangkat ke Syam dan kembali ke kota Madinah. Oke. Nah, gitu. Nah, ini itu sebagai pengantar dulu betul. Mungkin ya Ustaz. Jadi teman-teman yang tadi Ustaz sampaikan gitu ya, ternyata dari zaman dulu sendiri gitu ya, pada zaman-zaman khalifah juga sudah terjadi gitu ya, kondisi-kondisi seperti ini. Bahkan kalau misalkan sahabat-sahabat Nabi sendiri sudah punya lah treatment khusus untuk menghadapi kondisi ini. Nah, teman-teman, sahabat amal, pasti makin penasaran kan terkait dengan bagaimana cara kita dalam menyikapi terkait adanya wabah isu corona. Jangan kemana-mana, tetap di channel streaming Amal Mulia. Insya Allah. Bahagia itu sederhana. Tetap tersenyum meski dijemur panas terik. Tetap semangat persembahkan usaha yang terbaik. Dan tetap riang menuju tempat mengaji. Meski hujan dan hanya berpayung daun pisang. Iya, bahagia itu sederhana. Ia tak harus mewah. Syukuri saja apa yang kita miliki. Bahagia akan datang sendiri. Selamat datang di desa kami, Sindang Jaya. Tempatnya Sang Pencipta suguhkan alam yang memesona. Alam yang merekam kenangan masa kecil. Kampung yang menjadi rumah kehidupan. Kami hidup jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak biasa terliput berita. Kami hanya orang-orang desa yang hidup sederhana. Bahkan sebagian orang menyebut hidup kami susah. Tapi ajaibnya, bisa suguhkan cerita penuh warna. Tentang perjalanan anak nelayan menjemput impian. Tentang para guru yang tak jemu berbagi ilmu.
tentang gairah belajar yang tak pernah pudar, tentang semangat berbagi dan saling peduli. Nyatanya, memang bahagia itu sederhana, bersyukur dan memaknai setiap hal kecil yang dikirim Sang Pencipta, maka bertambah bahagia hidup kita. Bersyukur dulu, baru bahagia. Bukan bahagia dulu, baru bersyukur. Ternyata cinta kita perlu dibuktikan. Nyatanya mereka lebih kuat saat tahu kita menaruh peduli, mengayomi, mengajak pada kebaikan, dan saling menguatkan. Kita belajar sholat bareng. Saya bahagia sekarang ada yang ngajarin saya ngaji. Kepedulian kita, kebahagiaan mereka, membuat mereka gigih, meski tertatih-tatih saat belajar mengeja kalamnya. Tak apa, cinta harus dibuktikan dengan perjuangan, kan? Dengan doa dan sebaik-baik usaha tentunya. Ramadan tahun ini banyak kebaikan yang bisa kita bagikan. Salah satunya wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sederhana sekali harapan mereka. Mempunyai makanan yang cukup untuk hidangan sahur dan berbuka. Kalau harganya 2.500 cuma 5.000 kan, berarti gua nggak dapat kan. Jangankan beli sembako lebaran, beras untuk sahur dan buka saja sulit didapat. Kebaikan kecil dari tangan kitalah yang bisa wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sehingga nanti mencari nafkah lebih bertenaga bagi Pak Soleh. Anak-anak menuntut ilmu lebih khusyuk, ibadah lebih terasa nikmatnya. Ternyata kebaikan kita bisa melahirkan banyak kebaikan. Mewarnai Ramadan, keluarga Duafa Indonesia. Bahagia itu kembali lagi sahabat amal, bertemu lagi dengan kita, saya Aldi Renaldi, dan di samping saya Ustadz Gawas, melanjutkan agenda yang tadi gitu ya, terkait dengan tema menghadapi wabah isu corona. Kemudian tadi kan Ustadz Gawas di awal telah menyampaikan gitu ya, terkait dengan pandangan Islam dalam menghadapi wabah corona sendiri. Kemudian kita pengen nih Ustadz Gawas memperdalam gitu ya, bagaimana sih sikap, kemudian ada nggak sih solusi-solusi yang disampaikan gitu ya oleh Islam terkait dengan menghadapi isu corona sendiri. Kembali kepada kisah tadi, ketika kemudian Sayyidina Umar tidak jadi melakukan perjalanan, maka gubernur Syam ketika itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, salah seorang kebanggaan Sayyidina Umar yang membebaskan negeri Syam, beliau mengatakan, afarartum min qada'illah. Kenapa kalian lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi kemudian Sayyidina Umar menjawab suratnya itu dengan mengatakan, nafiru min qada'illah ila qada'in akhar. Sesungguhnya kami itu lari dari ketetapan Allah yang satu menuju ketetapan Allah yang lainnya. Artinya, di hadapan kita itu ada pilihan. Ada ikhtiar-ikhtiar yang bisa kemudian kita lakukan untuk kemudian terhindar dari penyakit ini. Maka begitupun seorang mukmin adalah sebuah kewajiban mengikuti ikhtiar ini. Dalam kaidah fikih ini adalah sebuah kewajiban. Apa saja yang bisa kemudian kita lakukan? Yang pertama, bahwa tentu dalam menghadapi musibah ini kita hanya menyandarkan diri kita, hanya menyandarkan seluruh urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hendaklah kemudian kita hanya kepada Allah lah untuk bertawakal. Maka oleh karena itu tidak usah ada keresahan, tidak usah ada kegundah-gulanaan. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak upaya-upaya maksimal secara lahiriah
untuk menghindari dari berbagai penyakit menimpa itu kepada kita semua. Para pakar kesehatan telah mengatakan kepada kita, yang pertama, biasakan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan sanitizer, kemudian memakai masker, kemudian jaga jarak dengan orang lain dalam pergaulan 1 meter, dan kemudian juga tinggal di rumah saja. Betul. Nah, itu sebuah solusi yang sangat luar biasa membantu negara kita, membantu bangsa dan dunia untuk tidak melakukan penyebaran COVID ini. Betul. Lalu kemudian, ikhtiar selanjutnya adalah ikhtiar secara batiniyah, ikhtiar secara ruhiyah. Karena kita tahu, sesungguhnya virus ini, inna hadzal marada jundun min junudillah. Sesungguhnya virus ini merupakan salah satu tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Tusibu bihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit ini kepada orang yang Ia kehendaki. Ya. Wa yasrifuhu amman yasha. Dan kemudian Ia pun kemudian membebaskan orang-orang yang Ia kehendaki. Maka oleh karena itu, ikhtiar yang harus kemudian kita lakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ketaatan kepadanya. Apa saja yang kemudian menjadi hal yang bisa menjauhkan kita dari penyakit ini? Yang pertama, saya ingin kasih tips luar biasa. Yang pertama adalah qiyamul lail. Kenapa qiyamul lail? Saat ini kita banyak lihat WhatsApp, banyak lihat Facebook, banyak lihat berbagai media sosial yang pada akhirnya membuat kita galau. Galau itu pada akhirnya membuat kita resah, stres. Ketika kemudian stres, maka produksi daya imun dalam diri kita pun rendah. Tetapi coba hilangkan itu semua, kurangi itu semua. Kita datang kepada Allah, bangun di malam hari, angkat tangan kita, ruku dan sujud kita. Allah katakan, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari, nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengah malam, begitu ya, sekurang ataupun lebih. Silakan, ditentukan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tapi Allah katakan kepada kita, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya ketika kita beribadah di malam hari, itu lebih dahsyat kekuatannya dan lebih kuat perkataannya. Artinya, orang yang melaksanakan qiyamul lail itu akan mengokohkan hati kita. Jiwa kita akan kuat, hati kita akan tenang. Maka dengan itu hilanglah stres kita, hilanglah kegundah gulanaan kita. Pada akhirnya metabolisme dalam tubuh kita berjalan normal, sehingga imunitas kita pun bertambah kuat insya Allah. Kemudian yang kedua, bukan hanya WhatsApp yang dibaca, bukan hanya berita yang kita dengar, tapi perbanyaklah membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan membaca Al-Quran, zikir terbaik adalah membaca Al-Quran, tatma'innul qulub. Itu akan menenteramkan hati kita semua. Membaca Al-Quran adalah membaca mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya pengasuh pondok pesantren tahfidz Al-Quran, dan kemudian saya menyaksikan bagaimana orang-orang setiap hari bersama Al-Quran. Mereka tumbuh sehat-sehat, tumbuh kuat-kuat jiwanya, bugar-bugar luar biasa. Saya subhanallah juga saya menemukan keajaiban-keajaiban orang yang bersama Al-Quran. Ada orang yang penyakit kanker ya rahim sampai stadium 4, kemudian masuk rumah sakit ICU berhari-hari, pada akhirnya dokter angkat tangan, bawa pulang saja, berikan apa yang beliau mau, maka kemudian kami sudah tidak bisa lagi merawatnya, silahkan bawa pulang. Suaminya berpikir, tidak mungkin sebuah penyakit itu tidak ada obatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla haitsu khalaqad dawa. Karena Allah Subhanahu Azza wa Jalla ketika kemudian menciptakan penyakit, Ia menciptakan obat. Beliau berpikir, apa obat yang paling dahsyat di dunia ini? Beliau teringat mukjizat yang paling dahsyat dan luar biasa, yaitu Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu obat. Apa yang terjadi? Beliau mendoakan istrinya dengan membacakan Al-Quran pagi, siang, sore, malam. Apa yang terjadi? Subhanallah. Hari ini istrinya sudah kemudian mulai sembuh, bisa beraktivitas jalan, dan sudah bisa jualan lagi. Itulah Al-Quran. Maka ketika kemudian hari ini kemudian ada penyakit wabah, insya Allah Al-Quran adalah tamengnya. Maka dengan bersama Al-Quran, hati akan tenang, hati akan
haram dan ia akan menjadi obat yang luar biasa bagi kita semua. Lalu kemudian yang ketiga, perbanyaklah istighfar. Andaikan pun Allah tetapkan kematian, tentu kematian itu akan datang dengan ataupun tidak dengan corona. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tetapi ketika kita beristighfar, Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah akan jauhkan dari azab, Allah akan jauhkan dari musibah ketika suatu kaum masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah ya teman-teman. Jadi demikianlah tips yang disampaikan Ustadz Gaus terkait dengan cara kita dalam menghadapi corona. Maksimalkan ikhtiar kita dalam mengikuti arahan dari pemerintah maupun tim medis. Kemudian maksimalkan juga ikhtiar kita dalam mendekatkan diri kita Kepada Allah. dan ya bertawakal lah gitu ya. Atas segala ikhtiar yang telah kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian tips yang mungkin disampaikan oleh Ustadz Gaus. Teman-teman, kita break terlebih dahulu. Insyaallah setelah ini kita masuk di sesi tanya jawab. Jangan kemana-mana. Bahagia itu sederhana. Tetap tersenyum meski dijemur panas terik. Tetap semangat persembahkan usaha yang terbaik. Dan tetap riang menuju tempat mengaji. Meski hujan dan hanya berpayung daun pisang. Iya, bahagia itu sederhana. Ia tak harus mewah. Syukuri saja apa yang kita miliki. Bahagia akan datang sendiri. Selamat datang di desa kami, Sindang Jaya. Tempatnya Sang Pencipta suguhkan alam yang memesona. Alam yang merekam kenangan masa kecil. Kampung yang menjadi rumah kehidupan. Kami hidup jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak biasa terliput berita. Kami hanya orang-orang desa yang hidup sederhana. Bahkan sebagian orang menyebut hidup kami susah. Tapi ajaibnya, bisa suguhkan cerita penuh warna. Tentang perjalanan anak nelayan menjemput impian. Tentang para guru yang tak jemu berbagi ilmu. Tentang gairah belajar yang tak pernah pudar. Tentang semangat berbagi dan saling peduli. Nyatanya, memang bahagia itu sederhana. Bersyukur dan memaknai setiap hal kecil yang dikirim Sang Pencipta. Maka bertambah bahagia hidup kita. Bersyukur dulu, baru bahagia. Bukan bahagia dulu, baru bersyukur. Ternyata cinta kita perlu dibuktikan. Nyatanya mereka lebih kuat saat tahu kita menaruh peduli. Mengayomi, mengajak pada kebaikan, dan saling menguatkan. Kita belajar sholat bareng. Saya bahagia sekarang ada yang ngajarin saya ngaji. Kepedulian kita, kebahagiaan mereka membuat mereka gigih, meski tertatih-tatih saat belajar mengeja kalamnya. Tak apa, cinta harus dibuktikan dengan perjuangan, kan? Dengan doa dan sebaik-baik usaha tentunya. Ramadan tahun ini banyak kebaikan yang bisa kita bagikan. Salah satunya, wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sederhana sekali harapan mereka. Mempunyai makanan yang cukup untuk hidangan sahur dan berbuka. Kalau harganya 500 cuma 5.000 kan, berarti gua nggak dapat kan? Jangankan beli sembako lebaran, beras untuk sahur dan buka saja sulit didapat. Kebaikan kecil dari tangan kita lah
yang bisa wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sehingga nanti mencari nafkah lebih bertenaga bagi Pak Soleh. Anak-anak menuntut ilmu lebih khusyuk, ibadah lebih terasa nikmatnya. Ternyata kebaikan kita bisa melahirkan banyak kebaikan. Mewarnai Ramadan, keluarga Duafa Indonesia. Oke, sahabat amal, kembali lagi bersama saya Aldi Renaldi dan di samping saya Ustadz Gaus. Kita akan melanjutkan isi materi kita terkait dengan cara menghadapi corona. Oke, teman-teman, pada sesi ini teman-teman diperbolehkan untuk bertanya apapun, entah itu terkait dengan pandangan Islam khususnya gitu ya, dalam menyikapi keberadaan wabah corona sendiri. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaannya pada kolom komentar yang telah tersedia. Oke, Ustadz, sambil menunggu sahabat amal mungkin yang nantinya bertanya, mungkin dari Ustadz ada tambahan materi yang ingin disampaikan dan sebagainya, itu dipersilakan Ustadz. Iya. Saya lebih menyoroti bahwa saya paham ketika kemudian hari ini ketakutan melanda begitu banyak orang-orang, termasuk juga mungkin kita di antaranya. Ketika ketakutan itu datang dalam hati kita, maka mari kita berpikir, sesungguhnya kita takut apa? Apa yang kita takuti? Kalau hari ini kita gundah gulana, hari ini kita resah karena corona ini, tanya pada diri kita ini resah karena apa? Kita ini gundah gulana karena apa? Kalau seandainya kita bisa menemukan jawabannya, maka kemudian kita bisa menemukan solusinya. Tapi menurut saya, mungkin bisa jadi ketika kemudian wabah corona merebah di mana-mana menjadi pandemi, dan kemudian kita mendengar begitu banyak korban meninggal dunia dan lain sebagainya, bisa jadi ketakutan yang ada dalam hati kita adalah karena kita takut mati. Takut mati. Tetapi Masya Allah, ketika berbicara tentang kematian ini, nah inilah, tidak ada yang paling tumakninah menghadapi kematian kecuali orang yang beriman. Betul tidak? Bahkan subhanallah di Palestina itu, ya, orang-orang untuk bom syahid saja ngantri sampai ratusan orang, dan ternyata dipilih yang terbaik, yang hafal Quran, yang berjamaah tiap hari, yang paling muda, terus dipilih. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang. Kenapa? Padahal itu kematian. Karena mereka beriman, karena setelah kematian ada kehidupan. Bisa jadi kenapa kita takut dengan corona ini, takut kehidupan setelah kematian. Sehingga oleh karena itu, saya pikir corona ini ada manfaatnya untuk mengingatkan kita kematian, untuk mempersiapkan kematian itu sendiri, sehingga pasca kematian kita akan dihadiahkan sebuah kehidupan yang tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Oke, Masya Allah. Jadi sebenarnya yang ditakutkan tuh bukan kematiannya ya Ustaz, tapi kehidupan setelah kematian itu sendiri. Oke, Alhamdulillah Ustaz, ada yang bertanya nih dari sahabat amal. Saya coba bacakan ya, ada 2 pertanyaan mungkin. Terlebih dahulu ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Nasrun Setiadinata. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana persiapan kita menjelang Ramadan di tengah wabah yang sedang merebak di negeri ini? Itu pertanyaan dari sahabat amal Muhammad Nasrun Setiadinata. Kemudian yang pertanyaan kedua itu dari sahabat amal yang bernama Aditya Nur. Beliau bertanya, dari amal mulia ada aksi enggak untuk lawan corona kayak lembaga sosial yang lain gitu? Mangga Ustaz. Ya baik, untuk pertanyaan yang pertama, ya betul, sebentar lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan, ya, tamu yang termulia, terbaik, tentu di sana Allah hadiahkan begitu banyak pahala kebaikan, dan kemudian Allah bukakan pintu surga, Allah janjikan pembebasan atas api neraka. Tapi di tengah-tengah wabah ini tentu tidak kemudian mengurangi persiapan kita.
Tapi justru Kang Aldi, Betul. wabah saat ini kan pemerintah mengharuskan kita untuk di rumah saja, Ya. gitu kan. Pemerintah mengharuskan kita untuk kemudian membatasi kerumunan-kerumunan Betul. dan kemudian senantiasa melakukan aktivitas semua, bahkan work pun from home, kerja pun dari rumah. Tentu ini memungkinkan kita untuk melakukan persiapan Ramadan lebih baik. Saya alhamdulillah ketika anak-anak hari ini diliburkan sekolah, semua ada di rumah, berkumpul semua, yang dari pesantren pulang, kemudian yang sekolah dasar juga kemudian akhirnya di rumah semua. Maka saya berlakukan hari ini menghafal Quran pagi-pagi 1 lembar, sore Masya Allah. 1 lembar gitu ya. Subhanallah. Jadi setiap hari siang dan malam ramai dengan nuansa Al-Quran. Kemudian kita murojaah bersama ya, 1 juz, 2 juz, 3 juz, sehingga kemudian kita terus bersama Al-Quran dan suasana kebersamaan jadi semakin indah. Dan kalaupun seandainya, ya mudah-mudahan sih kita berharap Ramadan ini sudah selesai semua pandemi Amin. corona ini, sehingga kita bisa memasuki Ramadan dengan normal, artinya bertarawih bersama-sama, berkumpul bersama-sama, bahkan ada iftar jamaah bersama Betul. ikhwah-ikhwah kita yang lain. Mudah-mudahan itu semua bisa terselesaikan. Tetapi ya tentu kalau kita ingin itu semua, mari kita patuhi aturan-aturan bersama. Ya, hari ini janganlah kemudian kita beraktivitas terlalu banyak, bertemu dengan orang. Patuhi saja, kita berkumpul. Kita duduk di rumah hari ini, kita diam di rumah hari ini bukan untuk diri kita, tetapi untuk negeri kita, untuk bangsa kita, untuk semuanya, untuk dunia. Karena ketika kemudian kita melalaikan aturan ini, ya pada akhirnya semua orang mungkin ada banyak orang yang berpikir seperti kita, yang pada akhirnya kemudian wabah ini semakin merebak, semakin banyak dan sulit untuk dikendalikan dan diselesaikan. Maka tinggal saja di rumah hari ini, kemudian cuci tangan dan seterusnya. Nah, lalu kemudian selanjutnya tentu mari kita membangun kepedulian ya. Kepedulian ini berhubungan dengan pertanyaan yang kedua yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bang Aldi sendiri nih mengenai program-program dari Amal Mulia. Tapi Amal Mulia setahu saya sudah menyediakan program yang cukup luar biasa untuk kemudian berbagi solusi untuk mereka yang kemudian atau mereka yang terkena ataupun untuk sedikit mereduce ya, mengurangi penyebaran wabah corona ini. Dan kita peduli kepada orang lain, kita bersedekah, kita kemudian memberikan sebagian harta kita, tentu itu pun sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu, bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya dengan bersedekah akan menolak bala, menolak musibah. Ketika kemudian hari ini kita takut corona, takut tertular dan sebagainya, insya Allah sedekah-sedekah yang kemudian kita keluarkan untuk membantu saudara kita, untuk membantu agar kemudian pandemi ini berhenti, itu pun insya Allah akan menjadi tameng lah bagi kita semua dan keluarga insya Allah. Silakan Kak Adi berjelas programnya. Oke, sahabat Amal, insya Allah Amal Mulia untuk menghadapi situasi seperti ini, kita menyiapkan berbagai macam solusi nih terkait dengan upaya kita dalam membantu ya saudara-saudara kita gitu ya, keluarga-keluarga kita yang memang berpotensi atau telah terpapar dengan virus COVID-19 ini gitu ya. Insya Allah sih Amal Mulia kita ada 4 program yang akan kita jalankan gitu ya, dalam menyikapi adanya virus corona ini. Yang pertama, kita tentu akan selalu berada dan menemani gitu ya tim medis yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien-pasien yang memang telah suspek terkena dengan virus corona. Kemarin Ustadz saya sedikit empati gitu. Ada salah satu dari HRD di rumah sakit wilayah Purwakarta, beliau tuh bilang gitu bahwa banyak banget gitu ya karyawan-karyawan di rumah sakit tersebut yang berada di posisi pelayanan gitu ya, itu entah yang di front office, entah itu suster, dokter dan lain sebagainya gitu ya, itu mereka tidak memiliki kelengkapan APD yang memadai. Seperti masker aja ya, teman-teman, masker karet itu mereka tidak memiliki gitu. Sedangkan mereka kan harus kita lindungi gitu ya dari keselamatannya gitu. Kemarin kan kita sedikit prihatin juga
ada 6 pahlawan gitu ya yang telah gugur, dokter Dadar yang telah gugur gitu ya dalam pelaksanaan pengabdian Melaksanakan tugas ya, pengabdian yang untuk mereka mereka yang jalankan. terpapar. Ya, selain tenaga medis teman-teman, kita insya Allah bakal bantu juga keluarga yang memang mereka tuh punya aktivitas pekerjaan yang memang tidak bisa untuk berhenti bekerja dalam Betul. aktivitas seperti ini. Insya Allah kita bantu. Kemudian untuk anak-anak kita butuhi kebutuhan makanan bergizi untuk meningkatkan sistem imunitas. Dan terakhir mungkin kita bakal bantu juga masjid-masjid yang memang masih menjalankan aktivitas gitu ya. Termasuk pesantren saya kemarin Insya ya Allah. dikasih ini sanitizer. Insya Hand Allah. sanitizer luar biasa. Amal mulia. Amal mulia, insya Allah. Oke, kemudian kita berlanjut pada pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Ada dari sahabat amal, Ibu Nina Zakwan Azizi. Assalamualaikum Ustaz dan Kang Aldi. Waalaikumsalam. Kalau wabah ini sampai Ramadan, apa yang harus dilakukan Ustaz? Seperti sholat tarawih. Jadi ketika misalkan kalau misalkan wabah ini masih tetap ada, sholat tarawih kita gimana sih Ustaz? Sedangkan kan kita juga yang sekarang sedang menjalankan aktivitas sholat wajib agak sedikit was-was ya ketika menjalankan sholat kita gitu ya di masjid terdekat di rumah kita masing-masing. Kemudian ada pertanyaan juga dari sahabat amal, Bapak Bakti. Ustadz izin bertanya, bagaimana saya ikut andil dalam memerangi corona? Saya bukan dokter, juga bukan seseorang yang memiliki finansial yang cukup gitu atau lebih. Baik, yang pertama, ketika nanti memasuki Ramadan dan ternyata wabah itu mungkin masih merebak di masyarakat kita, bahkan naudzubillah kalau seandainya kemudian semakin pandemi, maka tentu salat tarawih ada rukhsah ya, ada keringanan-keringanan, tidak seperti biasanya. Dan tentu secara fikih itu tidak masalah ya. Kenapa? Karena menjaga kesehatan ya, menjaga diri itu adalah termasuk maqasid syariah. Sesuatu yang wajib kita lakukan. Menjaga diri itu ya, itu sesuatu yang termasuk diwajibkan. Sedangkan sholat tarawih sendiri kan sunnah. Dan ternyata bukan hanya berjamaahnya yang sunnah. Sholat tarawihnya sendiri sunnah. Maka tidak mungkinlah sesuatu yang sunnah mengalahkan sesuatu yang wajib. Lakukanlah itu semua kemudian di rumah masing-masing. Ataupun sholat berjamaah nih. Sholat berjamaah kan kita ingin ketika Ramadan kita ingin memaksimalkan sholat dengan meningkatkan pahala berjamaah di masjid. Tentu ini pun kembali kepada permasalahan fikih, dilakukan di rumah saja. Kenapa? Karena menjaga kesehatan itu, menjaga diri itu wajib hukumnya. Sementara berjamaah sholatnya itu sunnah. Sunnah muakkadah, tapi sunnah hukumnya. Nah, sedangkan sholatnya wajib, maka lakukanlah sholat itu di rumah. Ya. Jadi tidak usah kemudian risau dan sebagainya. Saya sholat di rumah terus. Kalau seandainya tidak memungkinkan, lakukan saja di rumah. Ya. Dan tentu Allah Maha Tahu. Walaupun kita di rumah dengan maksud ingin menjaga diri, maka pahala ketika kemudian kita tidak berangkat ke sana karena ingin menjaga diri, menjaga masyarakat, itu pun kita akan mendapat pahala berjamaah insya Allah. Karena niatnya sudah ada dalam hati kita dan hadisnya sahih di Riyadhus Shalihin tentang bab niat mengenai hal ini. Kemudian bagi kita yang tentu punya keterbatasan secara finansial, begitu ya, kita punya keterbatasan secara ilmu untuk membantu penyebaran pencegahan penyebaran COVID-19 ini, tentu kita bisa berbuat dengan cara apa? Tadi lakukan upaya-upaya diri kita dengan cara cuci tangan, ya, kemudian menjaga jarak, kemudian di rumah. Itu bukan untuk kita, tapi itu adalah solusi bersama. Itu harus dibangun dibangun kesadaran bersama untuk melakukan itu. Ketika kita melakukan itu bukan untuk diri kita, tapi kita sedang memberikan solusi untuk masyarakat kita. Saya pikir tinggal di rumah adalah solusi. Ketika kemudian tidak cukup finansial untuk di rumah, maka mari kita orang-orang yang berkecukupan finansial berbagi. Amal Mulia punya program itu, dan orang-orang yang kemudian biasanya makanannya pemasukannya harus dengan bekerja setiap hari, hari ini harus di rumah. Orang-orang yang seperti itu maka kemudian mereka disediakan donasi-donasi untuk mereka untuk bisa tetap di rumah. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, luar biasa ya Ustaz. Jazakallah terkait dengan pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Teman-teman, terima kasih juga
yang telah menyampaikan berbagai macam pertanyaan kepada Ustadz Gaus gitu ya. Mudah-mudahan menjawab berbagai macam keresahan, kegundahan dalam hati, dan teman-teman masih akan tetap tenang dalam menghadapi isu corona ini. Oke, jangan kemana-mana, kita masih punya satu sesi lagi teman-teman, sahabat amal, terkait dengan ya kita berdoa bersama dalam ikhtiar kita untuk senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana. Bahagia itu sederhana. Tetap tersenyum meski dijemur panas terik. Tetap semangat persembahkan usaha yang terbaik. Dan tetap riang menuju tempat mengaji. Meski hujan dan hanya berpayung daun pisang. Iya, bahagia itu sederhana. Ia tak harus mewah. Syukuri saja apa yang kita miliki. Bahagia akan datang sendiri. Selamat datang di desa kami, Sindang Jaya. Tempatnya Sang Pencipta suguhkan alam yang memesona. Alam yang merekam kenangan masa kecil. Kampung yang menjadi rumah kehidupan. Kami hidup jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak biasa terliput berita. Kami hanya orang-orang desa yang hidup sederhana. Bahkan sebagian orang menyebut hidup kami susah. Tapi ajaibnya, bisa suguhkan cerita penuh warna. Tentang perjalanan anak nelayan menjemput impian. Tentang para guru yang tak jemu berbagi ilmu. Tentang gairah belajar yang tak pernah pudar. Tentang semangat berbagi dan saling peduli. Nyatanya, memang bahagia itu sederhana. Bersyukur dan memaknai setiap hal kecil yang dikirim Sang Pencipta. Maka bertambah bahagia hidup kita. Bersyukur dulu, baru bahagia. Bukan bahagia dulu, baru bersyukur. Ternyata cinta kita perlu dibuktikan. Nyatanya mereka lebih kuat saat tahu kita menaruh peduli. Mengayomi, mengajak pada kebaikan, dan saling menguatkan. Kita belajar sholat bareng. Saya bahagia sekarang ada yang ngajarin saya ngaji. Kepedulian kita, kebahagiaan mereka membuat mereka gigih, meski tertatih-tatih saat belajar mengeja kalamnya. Tak apa, cinta harus dibuktikan dengan perjuangan kan? Dengan doa dan sebaik-baik usaha tentunya. Ramadan tahun ini banyak kebaikan yang bisa kita bagikan. Salah satunya mewujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sederhana sekali harapan mereka. Mempunyai makanan yang cukup untuk hidangan sahur dan berbuka. Kalau harganya 2.500 cuma 5.000 kan, berarti juga nggak dapat kan? Jangankan beli sembako lebaran, beras untuk sahur dan buka saja sulit didapat. Kebaikan kecil dari tangan kita lah yang bisa wujudkan harapan keluarga Pak Soleh. Sehingga nanti mencari nafkah lebih bertenaga bagi Pak Soleh. Anak-anak menuntut ilmu lebih khusyuk, ibadah lebih terasa nikmatnya. Ternyata kebaikan kita bisa melahirkan banyak kebaikan. Mewarnai Ramadan, keluarga Duafa Indonesia.
Oke, sahabat amal, kembali lagi bersama dengan saya Aldi dan di samping saya Ustadz Gaos gitu ya. Sahabat amal, kita berada di sesi penghujung nih gitu ya. Pengennya sih terus mengikuti, memberikan tips-tips yang wah luar biasa lah dari Ustadz Gaos. Tapi karena memang keterbatasan waktu, kita nggak bisa nih terus berada di hadiran teman-teman. Tapi yang jelas nanti ketika misalkan teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah bisa disampaikan melalui media sosial Amal Mulia. Insya Allah nanti mudah-mudahan admin kita bakal selalu respon terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti diajukan oleh sahabat amal sendiri. Oke, Ustadz mungkin saya persilakan kepada Ustadz menyampaikan closing statement dari pemaparan kita terkait dengan menghadapi isu corona. Saya berpikir mari kita berbuat bersama lah untuk orang lain dan tentu sempurnakan ikhtiar kita dengan kepedulian kita kepada orang lain. Tentu saat mungkin kondisi sulit seperti inilah, ini saat momentum terbaik kita memberikan sedekah kepada orang lain, kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kita memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Sedikit kemarin saya di rumah melihat ada kawan saya yang pekerjaannya nyetir ojek, lalu kemudian anak sekolah yang biasa diantar pergi sekarang sudah tidak ada, dan kemudian dia juga ingin menghindarkan atau program pemerintah dan menghindari penyakit sampai pada akhirnya kemudian stay at home, lalu kemudian subhanallah penghasilannya secara otomatis tertutup, maka kemudian saya coba himpun beberapa ya yang bisa saya himpun, kemudian saya berikan kepada beliau. Saya lihat bagaimana mukanya yang berbinar, saya lihat rasa syukurnya yang sangat luar biasa, yang itu sampai kemudian saya rasakan sampai detik ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang kemudian sahabat amal yang menyaksikan acara ini, yuk kita peduli kepada orang lain. Insya Allah ketika kemudian kita berinfak untuk orang lain, kita bersedekah untuk orang lain, justru itulah yang akan mendatangkan rezeki kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursinya yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anfiq unfiq alaik." Berinfaklah engkau, maka kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menyebutkan bahasa infak itu dengan bahasa memberikan pinjaman kepada Allah. Wa aqridullaha qardan hasana wa may yuqridullaha qardan hasana. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman kebaikan. Itu artinya berinfak. Kenapa? Karena ketika kita berinfak, maka detik itu pula Allah berhutang kepada kita. Dan ketika Allah berhutang kepada kita, mustahil bagi Allah tidak membayar hutangnya. Maka kata Allah, yudha'if lakum, ya, Allah akan melipat gandakan yang sudah kita berikan untuknya, Allah akan berikan kepada kita dengan jumlah yang berlipat ganda, wa yu'tihi ajran 'azima, dan Allah akan memberikan pahala yang lebih besar. Rezeki yang dikeluarkannya, harta yang dikeluarkannya Allah ganti berlipat ganda, dan Allah akan berikan pahala tak terhingga. Ini kesempatan untuk berbagi, ini kesempatan untuk memberi. Maka insya Allah bersama amal mulia, yuk kita salurkan rezeki kita, keluarkan rezeki kita, tak usah pelit-pelit, tak usah merasa kita butuh, kita hitung-hitungan kebutuhan kita satu, nggak usah hitung begitu. Bismillah, sesungguhnya sedekah itu pangkal kaya. Ya, kaidah orang yang beriman itu sedekah pangkal kaya. Ketika kita bersedekah, maka disitulah jaminan rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sedekah tak ada jaminan. Maka oleh karena itu berikanlah yang terbaik. Dan coba bayangkan, bahkan ketika kemudian kita berinfak, itu malaikat-malaikat di langit mendoakan kita. Rasulullah SAW menjelaskan tentang ini sampai-sampai para malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak itu rezeki pengganti. Dan na'udzubillah bagi kita yang pelit hanya untuk memikirkan untuk diri kita sendiri, itu malaikat yang lain kemudian berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Na'udzubillah. Ya Allah, berikan orang yang pelit, yang enggan berbagi, orang yang tidak mau meringankan beban orang lain, mumsikan talafa.
kebinasaan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saya khawatir bahwa doa itu adalah doa para malaikat agar kemudian kita menerima musibah, menerima ujian, dan nauzubillah andaikan kemudian kita menerima corona ini. Maka oleh karena itu, yuk saatnya kita berbagi hari ini, berbagi untuk orang lain, berbagi untuk meringankan beban orang lain, berbagi untuk umat ini, selain akan menenteramkan jiwa, akan mendatangkan rezeki, dan tentu insya Allah ini akan jadi tameng bagi kita semua dari segala bala dan musibah. Silakan salurkan infak sedekah Bapak Ibu semua, kawan sahabat-sahabat amal semua kepada Yayasan Amal Mulia. Insya Allah amanah dan akan menunaikan kewajiban sesuai dengan tuntutan syariah dan untuk kemaslahatan ummah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat amal, kembali diingatkan kembali ya. Kita punya 4 program nih terkait dengan menghadapi isu corona, memberikan solusi-solusi untuk masyarakat maupun tim medis yang sedang berupaya gitu ya untuk menangani hadirnya corona ini sendiri. Kita punya 4. Ingat, yang pertama, kita akan punya program berbagi makanan bergizi yang akan ditujukan untuk masyarakat prasejahtera dan tenaga-tenaga medis. Kemudian yang kedua, paket keluarga harapan. Paket keluarga harapan ini ditujukan untuk mereka-mereka yang dalam artian harus tetap berjuang, bekerja gitu ya, walaupun mereka punya kekhawatiran juga gitu ya. Mereka lebih khawatir anak istrinya tidak makan dibanding mengkhawatirkan corona bisa hadir masuk ke dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, kita punya program sterilisasi masjid, di mana masjid-masjid yang masih menjalankan aktivitas sholat berjamaah, namun masjid tersebut dinyatakan berpotensi gitu ya, berpotensi terkait dengan isu pemaparan. Nanti masjid tersebut insya Allah kita akan bantu terkait dengan proses sterilisasi masjid sendiri. Kemudian yang terakhir, kita punya program APD untuk tenaga medis. Tenaga medis yang dimaksud ya bisa dokter, suster-suster, front office, dan sebagainya. Memang mereka memiliki aktivitas untuk menangani pasien-pasien yang dalam ODP, PDP, ataupun yang telah positif. Dan gitu sekarang kekurangan saya. ya. Dan sekarang sangat kekurangan mereka tuh untuk penyediaan tenaga APD sendiri gitu. Oke, nah bagi teman-teman sahabat amal yang ingin menyampaikan donasinya, bisa menghubungi nomor WA 0811 2341 400. Kemudian untuk rekening donasinya bisa disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Harapan Amal Mulia. Nomornya tuh 717 313 4147, atau teman-teman bisa mengetahui detailnya itu di running text yang berada di bawah sini. Oke, mungkin Ustadz terakhir boleh kita berdoa terlebih dahulu gitu ya untuk keselamatan, kesehatan masyarakat yang memang sekarang sedang mengalami keresahan untuk menghadapi corona. Baik, sahabat amal dan hadirin sekalian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung acara ini. Tundukkan kepala kita, hadirkan jiwa raga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah ujian dan musibah ini tentu adalah doa sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء بنعمتك علينا
ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اكشف عنا الغلا والبلاء والوباء والفتن ما لا يكشفه غيرك وخصوصا من كورونا اللهم اصرف عنا الغلا والبلاء والوباء والفتن ما لا يصرفه غيرك اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أولادنا وعن بناتنا وعن ذرارينا اللهم احفظنا يا ربنا مما نخاف ونحذر اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم فأنت خير حافظا اللهم فأنت خير حافظا اللهم أنت خير حافظا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Jazakallah Ustadz yang telah bersedia untuk menemani kita gitu ya, menenangkan hati dalam menyikapi isu corona ini. Oke, demikian teman-teman agenda dengan tema wabah mulai goyahkan akidah ini kita cukupkan sampai di sini gitu ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Aldi Renaldi dan samping saya Ustadz Gaus Abdul Hamid. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia itu sederhana. Tetap tersenyum meski dijemur panas terik. Tetap semangat persembahkan usaha yang terbaik. Dan tetap riang menuju tempat mengaji. Meski hujan dan hanya berpayung daun pisang. Iya, bahagia itu sederhana. Ia tak harus mewah. Syukuri saja apa yang kita miliki. Bahagia akan datang sendiri. Selamat datang di desa kami, Sindang Jaya. Tempatnya Sang Pencipta suguhkan alam yang memesona. Alam yang merekam kenangan masa kecil. Kampung yang menjadi rumah kehidupan. Kami hidup jauh dari hiruk-pikuk kota. Tak biasa terliput berita. Kami hanya orang-orang desa yang hidup sederhana. Bahkan sebagian orang menyebut hidup kami susah. Tapi ajaibnya, bisa suguhkan cerita penuh warna. Tentang perjalanan anak nelayan menjemput impian. Tentang para guru yang tak jemu berbagi ilmu. Tentang gairah belajar yang tak pernah pudar. Tentang semangat berbagi dan saling peduli. Nyatanya memang bahagia itu sederhana.
bersyukur dan memaknai setiap hal kecil yang dikirim Sang Pencipta, maka bertambah bahagia hidup kita. Bersyukur dulu, baru bahagia. Bukan bahagia dulu, baru bersyukur.